Bacaan Alkitab di hari ulang tahun Gemis Jemaat Bukit Sion Boto ke-90 tahun di hari ini terambil dari Filipi pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Salam sejahtera bagi kamu semua. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Hari ini kita ada di tempat ini secara bersama dalam sebuah momen syukur ulang tahun Gemis Jemaat Bukit Sion Boto yang ke-90 tahun. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, momen ulang tahun jemaat itu sebetulnya bukanlah momen atau bukan sekedar perayaan usia, bukan. Tetapi itu adalah momen untuk mengevaluasi kemana kita melangkah sebagai gereja milik Tuhan. Dan momen kita mengevaluasi untuk apa sebenarnya Tuhan mempersatukan orang-orang percaya di Gemis Jemaat Bukit Sion Boto ini. Jadi sebetulnya Bapak Ibu Saudara-saudara, momen hari ulang tahun jemaat sebetulnya merupakan momen evaluasi bagi kita semua. Evaluasi untuk bertanya kemana sebenarnya kita akan melangkah. Dan untuk apa Tuhan mempersatukan orang-orang yang percaya, Bapak Ibu Saudara dan saya. Untuk apa Tuhan mempersatukan di Gemis Jemaat Bukit Sion Boto ini. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, seperti jemaat di Filipi pada zaman Rasul Paulus, jemaat kita juga memiliki banyak hal yang patut kita syukuri. Hal-hal itu adalah kasih karunia daripada Tuhan, kesetiaan para pelayan, pertumbuhan dalam pelayanan, bahkan yang kita bisa lihat, yang kita bisa alami secara bersama adalah semangat untuk membangun gedung gereja milik Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, akan tetapi dalam perjalanan waktu, di samping kita menikmati kasih karunia Tuhan, kita pun membuka diri, menyadari bahwa secara persekutuan gerejawi, kita tidak pernah luput daripada tantangan-tantangan yang harus dilalui secara bersama. Baik tantangan itu datang dari luar secara eksternal, ataupun tantangan itu hadir dari dalam secara internal. Gereja tidak luput daripada tantangan. Bertolak dari Filipi pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-11 sebagai bacaan kita di saat ini, kita menemukan bahwa Rasul Paulus memanggil jemaat untuk kembali kepada dasar utama kehidupan bergereja. Di sini kita diajak dan diajar untuk kembali kepada dasar utama kehidupan bergereja. Apa maksud Rasul Paulus dengan mengajak kembali, memanggil kembali jemaat untuk kembali kepada dasar utama kehidupan bergereja? Dasar utama kehidupan bergereja itu yaitu sehati sepikir di dalam Kristus. Itu dasar utama. Sehati sepikir di dalam Kristus. Ayat 1 sampai ayat yang kedua mencatat begini. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Rasul Paulus sebenarnya memanggil jemaat untuk kembali kepada dasar utama kehidupan bergereja, yaitu sehati sepikir di dalam Kristus. Paulus tidak sedang memberi nasihat kosong kepada jemaat, tetapi Rasul Paulus mengingatkan jemaat akan berkat-berkat rohani yang akan mereka alami di dalam Kristus, yaitu
Kristus telah menyatukan orang-orang percaya. Menyatukan orang-orang percaya. Bapak, Ibu, Saudara, dan saya disatukan oleh Kristus. Itu berkat rohani yang tak ternilai. Kita disatukan oleh Kristus. Bukan disatukan oleh suku. Bukan disatukan oleh latar belakang etnis. Bukan. Tetapi kita disatukan oleh Kristus di dalam satu tubuh Kristus. Satu hati, satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Sehati, sepikir. Dan karena Kristus telah menyatukan kita, maka respons yang tepat adalah orang-orang percaya menjadi orang-orang yang sehati sepikir. Orang-orang percaya menjadi satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, di momen ulang tahun ini, andai kata Tuhan berkata kepada kita, masihkah engkau satu hati di dalam kasih-Mu? Ini menjadi pertanyaan penting bagi kita semua. Sebenarnya apa tujuan kita untuk bergereja? Apakah tujuan kita bergereja kita masih sama, yakni memuliakan nama Tuhan? Ataukah tujuan kita bergereja adalah kita lebih mengejar posisi? Lebih berorientasi pada ambisi? Apa tujuan kita bergereja sebenarnya? Memuliakan Tuhan atau berorientasi pada posisi? Ayat 3 sampai ayat yang keempat menjadi akar masalah dalam tulisan Paulus. Apa akar masalahnya? Mari baca sama-sama. Ayat 3 sampai ayat 4 kita mulai. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, ayat 3 sampai ayat yang keempat langsung menyinggung akar persoalan yang sering muncul di dalam kehidupan berjemaat. Akar persoalannya apa? Ayat 3 sampai ayat yang keempat, apa di situ akar persoalannya? Akar persoalan yang paling muncul di situ adalah ambisi pribadi dan kesombongan. Ambisi pribadi dan kesombongan. Kalau saya cek bahasa Yunani pada ayat ini, pada ayat 3, nah, bahasa Yunaninya dipakai di sini adalah, mari kita baca sama-sama. Apa? Nah, ini kenodoxia. Bahasa Yunani yang dipakai di dalam ayat ini adalah kenodoxia atau kesombongan kosong. Kenodoxia artinya kesombongan kosong, keinginan untuk mendapat penghormatan, atau haus pengakuan tanpa isi yang sejati. Itu kenodoxia. Dia keinginan untuk mendapat penghormatan, apalagi kesombongan yang kosong, lalu haus akan pengakuan tanpa isi yang sejati. Nah, ini akar masalah yang pertama adalah kenodoxia. Ini, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, merupakan teguran dari Paulus bagi orang-orang yang menuntut jabatan, tetapi bukan karena ingin melayani, melainkan ingin diakui. Nah, ini kenodoxia ini. Orang-orang yang menuntut jabatan bukan karena ingin melayani, tetapi hanya ingin diakui. Ini akar masalah yang pertama. Bagi Paulus, mencari kemuliaan palsu seperti ini sangatlah merusak tubuh Kristus. Sangat merusak tubuh Kristus. Sebaliknya, lawan dari kenodoxia yaitu kata merendahkan diri. Kata merendahkan diri pada ayat yang ketiga. Dia pakai kata Yunani di situ adalah eknosen.
Kata Yunani ekenosen ini dari kata kerja keno. Nah, ekenosen di sini, kata kerja ekenosen atau merendahkan diri, artinya melepaskan atau mengosongkan. Melepaskan atau mengosongkan. Pertanyaan, apa yang dimaksud Paulus dengan melepaskan itu atau mengosongkan itu? Apa yang harus dilepaskan? Apa yang harus dikosongkan? Yang harus dilepaskan di situ dalam kehidupan bergereja adalah tanggalkan keegoisanmu, tanggalkan kesombonganmu, tanggalkan ambisimu. Ambisi itu harus ditanggalkan. Eknosen. Ini adalah teguran halus dari Paulus, tetapi teguran ini cukup keras. Cukup keras. Tegurannya sangat halus tetapi cukup keras. Karena bagi Paulus, jabatan gerejawi itu adalah tanggung jawab. Bukan sekedar tempelan-tempelan predikat. Begitu masuk ke bagian-bagian selanjutnya, ternyata di sana ada tantangan-tantangan, yaitu kenodoxia yang bisa merusak satu tubuh Kristus itu dengan cara apa? Kesombongan yang kosong, keinginan mendapatkan penghormatan, haus akan pengakuan, itu yang merusak. Lalu diajak oleh Paulus masuk kepada kerendahan diri, yaitu eknosen. Ini teguran halus, tetapi ini cukup keras Paulus peteguran. Karena jabatan gerejawi adalah jabatan tanggung jawab, bukan jabatan predikat. Yang penting kita so jadi ini, yang penting kita so jadi itu. Bukan itu jabatan gerejawi. Jabatan gerejawi adalah tanggung jawab. Di sini Paulus melawan pola individualisme dan pola egosentrisme. Individual artinya sendiri-sendiri. Egosentris berarti egois. Dia melawan pola individualisme dan pola egosentrisme yang bisa memecah belah tubuh Kristus. Berbeda dengan tadi, satu tujuan, satu jiwa, satu kasih, satu tujuan, sehati, sepikir. Berbeda. Dia melawan pola individualisme. Individual itu sendiri-sendiri. Dia bermain sendiri, ingin menang sendiri, ingin tampil sendiri, ingin bercahaya sendiri, itu individual. Sementara tubuh Kristus dibilang apa? Satu kasih, sehati sepikir, satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Ini bicara satu orang atau banyak orang? Banyak orang. Itulah gereja. Gereja itu orang-orang yang percaya. Orang-orang yang percaya. Ya, kalau Bapak Ibu perhatikan, di gereja dan gedung gereja tidak sama. Berbeda. Gereja itu orangnya. Gedung gereja itu bangunannya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, di sini Paulus melawan pola individualisme, pola egosentrisme yang bisa memecah tubuh Kristus. Sehingga di sini nampak bahwa dasar utama kehidupan bergereja, yaitu sehati sepikir, satu hati, satu jiwa, satu tujuan, sangat bertolak belakang dengan pola individualisme itu. Sangat bertolak belakang dengan pola egosentrisme yang tadi. Kenodoxia tadi. Sangat bertolak belakang. Membangun gereja maupun gedungnya sangat membutuhkan eknosen, yaitu kerendahan diri. Mengosongkan diri, merendahkan diri daripada kenodoxia atau kesombongan yang kosong. Nah, bagaimana teladan Kristus dalam bacaan Alkitab ini? Coba saya mengajak kita untuk memperhatikan sisa ayat yang ada, ayat 5 sampai 11, tetapi kita hanya baca 5 sampai ayat yang ke-7. Kita mulai. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri
dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Teladan tertinggi sebagaimana Kristus teladankan adalah merendahkan diri. Kata terakhir adalah apa? Kenosis. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus, yang walaupun, nah perhatikan di sini, yang walaupun apa? Dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, terus melainkan telah mengosongkan dirinya, itu mengosongkan diri itu itulah kenosis. Melainkan telah mengosongkan dirinya, terus dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Kenosis, pengosongan diri, menanggalkan diri, pengosongan diri. Yesus adalah rupa Allah, tetapi tidak menganggap kesetaraan itu sebagai sesuatu yang harus dipertahankan. Bagaimana menjelaskan ayat ini? Tetapi dia dalam rupa Allah itu mengosongkan diri, kenosis, melakukan kenosis, mengosongkan diri, dan mengambil rupa seorang manusia. Ini Bapak Ibu Saudara-saudara, pengosongan diri dalam bahasa Yunani kenosis ini artinya Kristus tidak melepaskan keilahiannya, dia tetap Allah. Kristus tidak melepaskan keilahiannya ketika ia menjadi manusia. Ini menjadi perdebatan banyak orang. Ia tidak berhenti menjadi Allah, tetapi dia menanggalkan hak-hak istimewa ilahinya. Dia menanggalkan hak-hak istimewa ilahinya dan rela mengambil posisi sebagai seorang hamba. Bahkan ayat seterusnya, ayat 8 bilang, bahkan dia mati di atas kayu salib. Ini Bapak Ibu Saudara-saudara yang menjadi teladan tertinggi daripada Kristus. Apa artinya daripada kenosis ini? Teladan tertinggi daripada Kristus atau kenosis, mengosongkan diri itu, menanggalkan keilahiannya itu, apa artinya kenosis ini? Kenosis ini artinya adalah teladan. Ini adalah teladan bukan untuk mencari kedudukan atau teladan bukan untuk mencari kehormatan, tetapi untuk melayani. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, ini adalah dasar kekristenan yang sejati, yaitu Yesus Kristus tidak mempertahankan haknya, tetapi ia merendahkan diri dan taat sampai mati, sebagaimana ayat 9 mencatat itu. Justru di dalam kerendahan hatinya, ini yang menarik. Di saat Kristus merendahkan diri, apa yang terjadi? Allah meninggikan dia. Ayat yang ke-9. Coba baca sama-sama mulai. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Justru karena kerendahan hatinya Allah meninggikan dia, dan inilah hukum kerajaan Allah. Hukum kerajaan Allah apa? Yang merendahkan diri akan ditinggikan. Sebaliknya, yang meninggikan diri akan direndahkan. Itu hukum kerajaan Allah. Dan Yesus telah membuktikan hal itu, bahwa ketika ia merendahkan diri, Allah meninggikan dia. Inilah teladan tertinggi bagaimana Kristus merendahkan diri. Jauhkanlah daripada kita apa kata? Henodoxia, hasrat untuk mencari jabatan. Tetapi marilah kita merendahkan diri, ekenosen, menanggalkan segala kesombongan, keegoisan itu. Ambisi-ambisi itu ditanggalkan, karena itu penyakit dalam tubuh Kristus. Dan Kristus meneladankan kepada gerejanya kenosis. Kenosis itu adalah dia merendahkan diri dan dia ditinggikan oleh Allah. Siapa yang merendahkan diri, dia akan ditinggikan, dan siapa yang meninggikan diri, dia akan direndahkan. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, membangun gereja maupun membangun gedungnya, kita tidak butuh tangan yang berebut jabatan. Betul atau tidak? Yang kita butuh apa? Yang kita butuh adalah hati yang rela untuk melayani.
hati yang rela untuk melayani. Ini jadi introspeksi juga bagi orang. Itulah sebabnya di awal tadi saya katakan, momen ulang tahun jemaat menjadi introspeksi bagi orang semua. Introspeksi bagi orang semua. Bagaimana orang membangun gereja milik Tuhan, gereja orang-orangnya, dan bagaimana orang membangun gedungnya, gedung milik Tuhan. Gereja dan gedungnya. Dalam kaitan dengan hari ulang tahun jemaat, kita bukan hanya mengenang sejarah, tetapi juga mengevaluasi arah masa depan dengan pola gereja. Pola gereja adalah sehati sepikir, satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Nah, saudara-saudara, dalam konteks pembangunan gereja dan gedungnya, gedung bisa dibangun dengan dana dan tenaga. Bisa. Akan tetapi gereja yang sejati itu dibangun oleh kerendahan hati dan dibangun oleh pengorbanan. Pengorbanan kita. Itu gereja yang sejati dibangun di situ. Sehingga kita bisa memahami bahwa di sementara kita membangun gedungnya, orang-orangnya sebagai gerejanya juga harus kita bangun secara bersama-sama. Nah, saudara-saudara, biarlah setiap batu bata, batako, kayu, paku, bulu, dan lain sebagainya yang tersusun di samping gedung ini, biarlah setiap batu bata, setiap bahan bangunan yang kita letakkan adalah simbol dari kerendahan hati yang tunduk kepada Kristus di dalam kerendahan hati, sehingga baik pembangunan gereja maupun pembangunan gedungnya sama-sama ada di dalam pola Kristus yang betul-betul menyatukan kita menjadi sehati sepikir di dalam Kristus. Nah, saudara-saudara, ulang tahun gereja sesungguhnya adalah undangan Tuhan bagi kita semua. Undangan Tuhan untuk kembali kepada teladan utama dari Kristus, yaitu merendahkan diri, taat, melayani sampai akhir. Itulah teladan utama daripada Kristus. Jika kita semua memiliki hati yang sama dan tujuan yang satu, maka bukan hanya gedung gereja yang akan selesai, tetapi jemaat Tuhan akan berdiri secara kokoh sebagai tubuh Kristus yang hidup. Jemaatnya akan berdiri secara kokoh sebagai tubuh Kristus yang hidup. Selamat ulang tahun Gemis Jemaat Bukit Sion Boto ke-90 tahun. Selamat berkarya dalam pola Kristus. Soli Deo Glory. Amin.